Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Sulartina. Kali ini saya akan menyampaikan tentang program kerja tahunan kepala sekolah. Kerja tahunan kepala sekolah ini meliputi tentang bab 1 pendahuluan, yaitu meliputi latar belakang, dasar hukum, dan juga tujuan. Adapun latar belakang penyusunan program kerja kepala sekolah ini adalah bahwa kepala sekolah merupakan ujung tombak dalam keberhasilan maju atau tidaknya suatu satuan pendidikan yang dipimpinnya. Oleh karena itu, kepala sekolah setiap tahun harus selalu melakukan evaluasi apa yang sudah dilakukan sesuai dengan program kerja sebelumnya. Dan yang kedua adalah tentang dasar hukum. Dasar hukum program kerja kepala sekolah ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana di dalam Sistem Pendidikan Nasional tersebut terdapat tujuan nasional yang harus dicapai oleh sebuah satuan pendidikan. Kemudian yang kedua adalah Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018, yaitu tentang beban kerja guru, beban kerja kepala sekolah, dan beban kerja pengawas. Di mana beban kerja kepala sekolah itu meliputi 3, yaitu sebagai manajerial, yang kedua pengembangan kewirausahaan, dan yang ketiga tentang pelaksanaan supervisi. Dasar hukum yang ketiga adalah Permendiknas nomor 19 tahun 2007, yaitu tentang pengelolaan sekolah. Adapun tujuan dalam penyusunan program kerja kepala sekolah ini, yang pertama adalah menjelaskan secara rinci tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh seorang kepala sekolah, kemudian memberikan arah kepada kepala sekolah di dalam melaksanakan kepemimpinannya, dan yang ketiga mencapai target kinerja secara tepat, dan yang keempat untuk menjalankan tugas organisasinya. Dan juga terdapat prinsip-prinsip penyusunan program. Yang pertama adalah prinsip relevansi, yang kedua prinsip fleksibilitas, dan yang ketiga prinsip kontinuitas, dan yang keempat prinsip efisiensi, dan yang terakhir adalah prinsip efektivitas. Prinsip relevansi adalah bahwa program kerja kepala sekolah harus relevan dengan apa yang dialami atau yang dilakukan pada saat ini. Seperti yang terjadi pada saat ini, maka program kerja kepala sekolah harus relevansi dengan kondisi saat ini dengan adanya COVID-19. Prinsip fleksibilitas bahwa program kerja kepala sekolah disusun sefleksibel mungkin. Karena apa? Supaya ketika ada yang harus diubah pada saat insidental, maka program tersebut bisa diubah, jadi tidak bersifat kaku. Yang ketiga adalah prinsip kontinuitas, bahwa program kerja kepala sekolah ini berkesinambungan, tidak hanya berhenti pada saat kepala sekolah itu menjabat pada saat itu, namun juga dapat berkesinambungan kepada kepemimpinan berikutnya seandainya waktu program kerja itu belum habis. Kemudian prinsip efisiensi, bahwa dengan program kerja yang sederhana, yang seminimal mungkin, namun menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Kemudian yang kelima, prinsip efektivitas, bahwa program kerja ini harus menjadikan sebuah kebermanfaatan, memberikan kebermanfaatan bagi seluruh warga sekolah, khususnya adalah di dalam lembaga sekolah. Berikutnya adalah bab 2 tentang peran kepala sekolah di masa pandemi COVID-19. Seperti apa peran kepala sekolah dalam program kerja selama pandemi COVID-19 ini? Yang pertama, seorang kepala sekolah harus memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi siswa saat ini, seperti bagaimana dengan adanya pembelajaran dari rumah atau pembelajaran jarak jauh ini, siswanya
kesiapannya, baik itu kepemilikan HP, kemudian untuk menganalisis kendala-kendala apa yang dialami. Nah, ini harus dipertimbangkan dan diperhatikan oleh kepala sekolah. Dan yang kedua, bahwa memastikan pembelajaran daring atau jarak jauh dilakukan dengan ketentuan yang sesuai dengan PJJ-nya. Kemudian yang ketiga, membuka jalur komunikasi dua arah dengan orang tua siswa untuk proses pembelajaran di rumah. Karena apa? Dengan tujuan untuk memberikan dorongan motivasi kepada seluruh orang tua murid dan untuk mengetahui sejauh mana kendala-kendala atau masalah-masalah apa yang dihadapi oleh orang tua murid. Dan yang keempat, mendayagunakan seluruh komponen pendidikan dalam rangka menjamin terlaksananya pembelajaran. Nah, seperti apa? Semua komponen-komponen yang ada dari mulai bagaimana sarprasnya, bagaimana toolnya, bagaimana perangkat-perangkat pembelajaran yang dimiliki oleh guru, mampukah untuk dapat dikembangkan dalam pembelajaran jarak jauh seperti itu. Jadi, seluruh komponen yang ada harus dapat dikerahkan dan dapat dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Dan yang kelima, kepala sekolah bersama tim merancang kurikulum COVID-19 yang kurikulum pembelajaran yang sesuai dengan kondisi darurat bencana saat ini, yaitu bagaimana mengoptimalisasikan pemanfaatan teknologi. Kepala sekolah yang selanjutnya yaitu membuat peta pengajaran yang rinci dan akurat tentang sebaran materi yang akan dilaksanakan dibahas selama pandemi bersama tim pengembang kurikulum yang ada di sekolah. Yang ketiga, memberikan semangat dan apresiasi kepada guru, siswa, dan segenap orang tua dengan terlaksananya pembelajaran ini. Minimal setiap 10 menit atau 15 menit setiap hari, kepala sekolah menyapa dari rumah atau dari sekolah melalui daring. Yang kedelapan, melakukan pelatihan dari daring secara singkat mengenai platform pembelajaran jarak jauh. Jadi di sini kepala sekolah mengajak para guru untuk melakukan pelatihan bagaimana pembelajaran jarak jauh itu. Kemudian 9, mendampingi guru dalam pelaksanaan pembelajaran hingga pada ketersampaian dan keterlaksanaan pembelajaran dari mulai pukul 6:30 hingga siang atau sampai sore atau malam pun terkadang harus selalu mengontrol kepala sekolah tersebut. Dan yang 10, melakukan komunikasi multi arah dalam sterilisasi satuan pendidikan untuk ikut dalam melakukan upaya-upaya pencegahan penyebaran COVID. Permendikbud nomor 15 tahun 2018 bahwa tugas kepala sekolah, tugas pokok kepala sekolah itu meliputi 3, yang inilah yang akan dijadikan sebuah program pembelajaran, program kerja kepala sekolah yang dituangkan dalam 1 tahun terakhir ini. Yang pertama, merencanakan program sekolah dulu, yang di dalamnya tentunya disesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini. Yang kedua, mengelola standar nasional pendidikan dari mulai standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana dan standar pembiayaan, standar pengelolaan, standar penilaian harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat dilaksanakan atau digunakan oleh organisasi. Yang ketiga adalah melaksanakan pengawasan dan evaluasi. Semua yang dilakukan perlu melakukan pengawasan dan perlu dievaluasi untuk mencapai yang lebih baik ke depan. Kemudian yang keempat, melaksanakan kepemimpinan sekolah. Seperti apa kepemimpinan sekolah itu dilakukan oleh kepala sekolah dari mulai awal sampai akhir di dalam pelaksanaan kepemimpinan tersebut. Yang kelima adalah mengelola SIM, yaitu Sistem Informasi Manajemen, bagaimana seorang kepala sekolah agar sekolah itu mampu menyebarluaskan semua informasi ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan, yaitu melalui kegiatan SIM ini, yaitu bisa melalui web, bisa melalui YouTube, bisa melalui kegiatan-kegiatan TIK lainnya. Kemudian yang kedua, pengembangan kewirausahaan.
Pengembangan kewirausahaan ini meliputi 3, yaitu merencanakan program pengembangan, melaksanakan program pengembangan, dan mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengembangan. Nah, program pengembangan kewirausahaan itu seperti apa? Yang dimaksud dengan program pengembangan kewirausahaan di sini bukan berarti ke dalam bisnisnya yang akan kita capai, namun bagaimana jiwa kewirausahaan itu dimiliki oleh seorang kepala sekolah. Jiwa disiplin, jiwa pantang menyerah, kemudian jiwa ide dan inovasi. Karena kalau hal-hal tersebut tidak dimiliki oleh seorang kepala sekolah, maka kinerja yang dimilikinya akan stuck, akan berhenti, atau berjalan di tempat. Oleh karena itu, jika seorang kepala sekolah tidak memiliki inovasi-inovasi, maka tunggulah kehancurannya sebuah sekolah tersebut. Yang kedua yaitu melaksanakan program pengembangan. Nah, program-program yang sudah dibuat misalnya, sekolah ini akan membuat green school misalnya. Seperti apa programnya? Kemudian bagaimana pelaksanaannya? Kemudian setelah itu dievaluasi. Setelahnya juga misalnya selain membuat school green mungkin dengan meningkatkan atau mengembangkan life skill-nya. Misalnya kita seorang kepala sekolah harus mampu melihat peluang, kira-kira peluang apa di sekolah tersebut yang belum ada di sekolah-sekolah lain. Misalnya membatik yang belum banyak. Sekolah itu akan mengembangkan membatik. Seperti apa mengembangkan membatik itu? Nah, itu harus diprogramkan, kemudian nanti dilaksanakan dan dievaluasi seperti apa hasil kemudiannya. Yang berikutnya adalah melaksanakan supervisi. Supervisi itu merencanakan program, supervisi. Program supervisi saya rasa semua kepala sekolah pasti sudah membuat. Namun bagaimana pelaksanaan supervisi itu harus disesuaikan dengan jadwal yang telah dirancang dan kemudian setelah melaksanakan supervisi perlu dianalisa dan dievaluasi. Setelahnya baru ditindaklanjuti. Nah, inilah yang terkadang ketinggalan atau tertinggal oleh kepala sekolah. Yang penting sudah membuat program, sudah melaksanakan program, tetapi hasil dari program supervisi, pelaksanaan supervisi itu terkadang tidak ada tindak lanjutnya. Atau memang ada tindak lanjutnya, tetapi dalam bentuk ya berjalan begitu saja, tidak ada bukti fisiknya harus seperti apa kelanjutannya. Nah, inilah tugas pokok yang tiga-tiganya ini dari mulai manajerial, pengembangan kewirausahaan, melaksanakan supervisi, inilah yang dibuat program dalam 1 tahun. Mau ngapain tuh kepala sekolah? Itu ada di dalam tugas pokok kepala sekolah ini. Semuanya bahwa program-program kerja kepala sekolah dijabarkan, Ibu dan Bapak harus mampu menjabarkan dari ketiga program tugas pokok tersebut ke dalam program 1 tahun, bagaimana menjalaninya. Nah, itu tergantung bagaimana Bapak mensikapi atau menyikapi apa yang harusnya dilakukan dari 3 komponen tersebut. Selamat bertugas dan selamat beraktivitas. Semoga Bapak Ibu di dalam menjalankan menyusun program ini nanti akan mampu berjalan dengan lancar dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, sampai jumpa.